Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pembahasan kita pada malam ini kaitannya dengan masalah pengertian ilmu nahwu menurut istilah. Untuk pengertian nahwu itu menurut bahasa sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalian buka di halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal an-nahwul arabi. Bab yang pertama membahas tentang nahwu dalam bahasa Arab. An-nahwul arabi, nahwu dalam bahasa Arab. An-nahwu lughatan, nahwu menurut bahasa, an-nun wal ha wal wawu, huruf nun dan ha dan huruf wawu yang ada dalam lafaz an-nahwu itu bergabung menjadi satu lafaz, satu kata, yaitu kalimatun. Jadi an-nahwu itu yang merupakan lafaz yang di dalamnya tergabung 3 huruf, nun, ha, dan wawu, itu adalah kalimatun, sebuah kata. Tadullu ala qasdin. Pertama, tadullu ala qasdin, menunjukkan arti qasdun. Qasdin yaitu bermaksud. Jadi naha itu ay qasada. Naha yanhu ay qasada yaqsidu. Naha yanhu ay qasada yaqsidu. Jadi an-nahwu bermakna al-qasdi. Bermakna berarti bermaksud. Wa nahautu nahwahu, misalnya contoh nahautu nahwahu, saya bermaksud untuk menuju ke arahnya. Nahautu nahwahu, saya bermaksud untuk menuju ke arahnya. Jadi pertama an-nahwu bimaknal qasdi. Terus yang kedua kemarin an-nahwu bimaknal jihah, bermakna arah. Coba contohkan. Tarat at-ta'irah nahwal gharbi. Tarat at-ta'iratu nahwal gharbi ay jihatal gharbi. Tarat at-ta'irah jihatal gharbi. Pesawat itu terbang ke arah barat. Kemudian yang ketiga bimakna al-misli. Jadi nahwu kalau diterjemah ke bahasa Indonesia seperti gitu. Seperti. Contohnya misalnya nahwu qaulika ay mislu qaulika. Nahwu qaulika ay mislu qaulika. Langsung saja wastilahan, dan nahwu menurut istilah, ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalim i'raban wa binaan. Nahwu adalah ilmun, sebuah ilmu, yu'rafu bihi yang dengan ilmu tersebut bisa diketahui, bisa dikenal, ahwalu awakhiril kalim, keadaan-keadaan akhir kata. Ingat ya, kata ya, lafaz. Jangan diterjemah akhir kalimat, karena kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah kalam, atau dalam istilah bahasa Arab jumlah. Jadi kalim di sini adalah kata. Ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalimi, sebuah ilmu yu'rafu bihi yang dengan ilmu tersebut bisa diketahui, bisa dikenal oleh kita semua, ahwalu awakhiril kalim, keadaan
daripada akhir kata. Baik keadaan itu i'raban dari segi i'rabnya, apa itu rafa, apa itu nasab, jar misalnya, jazm misalnya, wa binaan, dan dari segi binanya, karena ada lafaz-lafaz yang mabni. Seperti isim dhamir kan mabni itu. Jadi untuk mengetahui keadaan akhir lafaz, baik lafaz itu merupakan lafaz yang mu'rab atau lafaz tersebut merupakan lafaz yang mabni. Apa bedanya? Kalau lafaz mu'rab itu adalah lafaz yang keadaan huruf akhirnya berubah-ubah sesuai apa itu namanya, tuntutan daripada amil. Itu lafaz mu'rab. Jadi kalau amil misalnya menuntut agar supaya lafaz itu rafa misalnya, maka maka dilihat di akhir lafaz itu tanda i'rabnya. Kalau rafa ya tentunya menggunakan dhammah atau alamat-alamat lain yang sebagai pengganti dari dhammah. Lafaz semacam itu lafaz yang mu'rab. Tapi ada juga lafaz-lafaz yang mabni, yaitu lafaz-lafaz yang keberadaan huruf akhirnya tidak berubah-ubah. Kalau sukun ya tetap sukun. Misalnya seperti apa itu namanya, isim mausul misalnya allazi. Ya allazi itu rafa ya allazi, nasab juga allazi, majrur allazi. Itu namanya lafaz mabni. Nah, dengan belajar ilmu nahwu kita akan mengetahui keadaan huruf akhir itu, baik lafaz tersebut adalah lafaz yang mu'rab yang huruf akhirnya selalu berubah-ubah, atau lafaz tersebut dalam keadaan mabni. Itulah definisi ilmu nahwu menurut istilah. Kita lanjut ke pasal berikutnya, fawaidu ilmin nahwi wa manzilatuhu bainal ulumil ukhra. Ini adalah pasal menjelaskan tentang manfaat-manfaat mempelajari ilmu nahwu, wa manzilatuhu, dan kedudukan ilmu nahwu tersebut, bainal ulumil ukhra, kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Seperti apa kedudukan ilmu nahwu itu? Misalnya kalau kita bandingkan dengan ilmu fikih, bagaimana kedudukan ilmu nahwu itu? Misalnya kalau kita kaitkan dengan ilmu tafsir misalnya. Itulah yang dibahas dalam pasal ini. Jadi ini pasal menjelaskan manfaat mempelajari ilmu nahwu dan membahas pula manzilah ataupun kedudukan ilmu nahwu di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Ajallu ma yumkinu an yuqala fin nahwi ma usira amman adraka fawaidahu. Ajallu ma yumkinu, hal yang paling besar, hal yang paling agung. Yumkinu an yuqal, yang bisa kita katakan fin nahwi, dalam masalah ilmu nahwu. Jadi kalau kita bicara ilmu nahwu atau manfaat ilmu nahwu, maka yang paling agung, yang paling besar yang bisa kita katakan yaitu sesuatu ma usira amman adraka fawaidahu, yaitu sesuatu yang bisa dikutip dari orang-orang yang pernah adraka, menjangkau, fawaidahu, manfaat-manfaat ilmu nahwu. Jadi kalau kita mau tahu seberapa manfaat ilmu nahwu itu, kita tentunya mengutip
apa itu namanya, ungkapan-ungkapan yang pernah diungkapkan oleh ulama terdahulu yang mereka telah merasakan betapa manfaat ilmu nahwu tersebut. Jadi para ulama-ulama terdahulu itu mengungkapkan sesuatu tentang pentingnya belajar ilmu nahwu. Di antara kata-kata ataupun ungkapan ulama terdahulu, faqad qila, pernah dikatakan oleh sebagian ulama terdahulu yang pernah merasakan manfaat ilmu nahwu tersebut. Apa kata beliau? Al-i'rabu hilyatul kalami wa wasyuhu. Al-i'rabu hilyatul kalami wa wasyuhu. I'rab itu adalah hilyatul kalam. Apa itu? Perhiasan daripada kalam. Jadi kalau kalam itu lafat-lafatnya rapi sekali, di situ ada fi'il, fa'il, maf'ul bihi, jar majrur, ada dharab, mudhaf dan mudhaf ilaih. Artinya kalam itu lafaz-lafaznya tersusun dengan benar sesuai i'rab, maka i'rab di situ menjadi hilyah, menjadi perhiasan daripada kalam. Wa wasyuhu sama artinya, dan merupakan perhiasan daripada kalam. Artinya kalau kalam yang kita ungkapkan, ibarah-ibarah bahasa Arab yang kita ungkapkan, lafaz-lafaznya tertata dengan rapi, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam bahasa Arab, berarti i'rab yang ada di situ merupakan hilyatul kalam wa wasyuh. Itu diantara yang diungkap oleh sebagian ulama terdahulu yang beliau pernah merasakan betapa manfaat ilmu nahwu itu. Wakila, dan dikatakan oleh ulama yang lain, an-nahwu fil ilmi bimanzilatil milhi fil qidri. An-nahwu, sesungguhnya ilmu nahwu itu, fil ilmi, dalam ilmu yang ditulis, tentunya ditulis menggunakan bahasa Arab. Jadi ilmu yang ada pada para ulama dan sudah ditulis oleh beliau-beliau itu, tentunya penulisannya disesuaikan dengan aturan tata bahasa Arab. Maka nahwu dalam ilmu bimanzilatil milhi, bimanzilatil milhi, nilainya sama dengan garam, fil qidri, yang di dalam yang ada di dalam periuk ya, periuk atau panci yang di dalamnya terdapat masakan. Betapa pentingnya yang namanya garam itu. Kita membuat masakan, sekalipun bumbunya sudah lengkap sekali, tanpa disempurnakan dengan yang namanya garam, maka masakan itu tak bisa kita nikmati secara sempurna. Walaupun sekarang katanya ada alat penyedap, bahan-bahan penyedap, itu tidak sempurna tanpa garam. Jadi di situ dikatakan bahwa nahwu di dalam sebuah ilmu yang ditulis tentunya menggunakan bahasa Arab, itu nahwu itu kedudukannya setara dengan garam dalam makanan yang ada dalam periuk ataupun panci.
Artinya kesempurnaan daripada rasa makanan tersebut atau masakan tersebut itu bisa sempurna kalau ada yang namanya garam. Sama juga dengan kita menulis ilmu menggunakan bahasa Arab tanpa disesuaikan dengan aturan tata bahasa Arab yang namanya nahwu, tentunya dilengkapi dengan syarabnya, maka ilmu tersebut tidak dipaham orang tanpa susunan kata atau susunan kalimat-kalimat di dalamnya tak mengikuti aturan nahwu. Maka tanpa ilmu nahwu, ilmu tidak akan dipaham. Makanan tanpa garam tidak akan dirasakan lezatnya, sekalipun bahan-bahan penyedap sudah lengkap. Itu yang dimaksud an-nahwu fil ilmi bimanzilatil milhi fil qidri warramiki fit tibi. Dan ramik itu adalah bahan semacam cairan yang dicampurkan ke wangi-wangian agar supaya baunya atau aromanya itu menjadi semerbak. Maka diberilah cairan namanya ar-ramik. Jadi warramik dan cairan atau bahan begitu, bahan yang membuat wewangian bisa semerbak baunya. Fit tibi, di dalam minyak wangi. Jadi minyak wangi menjadi sempurna itu baunya atau aromanya kalau sudah diberi ar-ramik. Ilmu yang ditulis menggunakan bahasa Arab, bisa ilmu itu dipaham oleh masyarakat, oleh manusia, kalau ibarah-ibarah yang ada di dalamnya sesuai dengan aturan ilmu nahwu. Masakan ataupun menu bisa sempurna itu lezatnya kalau disempurnakan dengan garam. Atib ataupun minyak wangi bisa sempurna baunya kalau ada ramik. Jadi di sini digambarkan bahwa nahwu itu kedudukannya ya sama dengan garam dalam masakan, sama dengan ramik dalam minyak wangi. Wa qala Ishaq ibnu Khalaf an-Nahrawani, dan berkatalah Imam Ishaq ibnu Khalaf an-Nahrawani yang wafat. Kalau seperti ini biasanya ada tak, ya ada tak itu tufi biasanya. Tapi di sini saya buang taknya. Itu wafat tahun 230 Hijriah, artinya Hijriah. Kalau nanti ketemu dengan mim itu Miladiyah. Kalau ha Hijriah. Kalau mim Miladiyah. Miladiyah artinya Masehi. Di sini pakai ha, berarti Hijriah. Wafat beliau Ishaq ibnu Khalaf al-Nahrawani pada tahun 230 Hijriah. Apa kata beliau? Annahu yabsutu min lisanil alkani wal mar'utu rimuhu idza lam yalhani wa idza talab taminal ulumi ajallaha fa ajalluha minha muqimul al-suni. Ini dua bait syair ya. Ini kalau dilihat syair ini jenisnya masuk syi'rul madih. Apa itu namanya? Sanjungan. Ingat ini syair ya. Kalau alfiyah itu bukan syair tapi nadham. Isinya apa? Ilmu. Tapi kalau ini sanjungan terhadap sebuah ilmu, maka insya Allah masuk syair yang jenisnya masuk syi'rul madih atau syi'rul madhi. Mari kita terjemah ke dalam bahasa Indonesia ungkapan dari orang terdahulu Ishaq ibnu Khalaf an-Nahrawani
yang pernah merasakan betapa manfaat ilmu nahwu. Apa kata beliau? An-nahwu yabsutu min lisanil alkani. Nahwu itu yabsutu bisa membuat fasih. Nah, itu yabsutu itu membuat fasih, artinya membuat lancar. Membuat fasih, membuat lancar. Kalau aslinya yabsutu itu membentangkan, menghampar. Nah, kalau di sini konteksnya yabsutu artinya membuat fasih, membuat lancar. Min lisanil alkani, dari lidah seseorang yang sulit bicara. Jadi ada orang sulit kalau berbicara. Dengan cara dia belajar ilmu nahwu dengan baik dan paham, maka dalam jangka hitungan bulan ataupun hitungan tahun, orang tersebut akan lancar berbicara. Mengapa? Karena pikirannya menjadi lancar, maka lidahnya pun ikut lancar. Karena nahwu itu ilmu pasti, ilmu yang selalu menyertakan logika begitu. Sehingga orang yang belajar ilmu nahwu walaupun dia sulit berbicara, kalau sudah paham ilmu nahwu biasanya dia sudah menjadi berkembang. Ngomongnya itu, bicaranya itu menjadi fasih gitu. Itu yang dimaksud an-nahwu yabsutu min lisanil alkani. Nahwu itu bisa membentangkan, artinya melancarkan, memfasihkan lisan orang yang sulit berbicara. Kemudian berikutnya wal mar'u tukrimuhu. Wal mar'u, dan seseorang itu, tukrimuhu, Anda harus menghormatinya. Jadi seseorang itu harus kita hormati dia, kita beri apresiasi dia. Kapan dia kita ikram, kita beri apresiasi? Idza lam yalhani, jika dia tidak salah dalam berbahasa. Jadi kita apresiasi orang Indonesia yang tak pernah sekolah di Timur Tengah, tapi dia bisa ceramah pakai bahasa Arab dengan bagus. Sehingga orang-orang Arab menjadi kagum dan salut. Ini anak tidak pernah ini sekolah di Timur Tengah. Mungkin kalau Tat Ghazali fasih berbahasa Arab, orang Arab tidak kaget dan tidak terlalu kagum karena 5 tahun ada di Arab. Wajar ini Ghazali bisa berbahasa Arab sefasih ini misalnya. Tapi seperti kalian semua yang tak pernah sekolah di sana, terus tampil di televisi misalnya, atau di sebuah perlombaan misalnya tampil dengan bagus, maka masuk ke sini wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani. Seseorang yang tidak yalhan, tidak salah dalam hal tata bahasa, dalam berbahasa Arab, Anda beri apresiasi. Angkat topi kita untuk dia. Itu maksudnya. Angkat topi kita untuk dia. Apalagi orangnya bukan orang Arab. Wa idza talabta minal ulumi ajallaha, dan jika Anda mencari dari ilmu-ilmu itu ajallaha yang paling agung. Ini kalau Anda akan ingin tahu atau Anda mencari ilmu yang paling besar, yang paling agung, maka kata beliau fa ajalluha, maka ilmu yang paling agung minha, dari ulum, dari ilmu-ilmu tersebut, muqimul alsuni, adalah ilmu yang bisa meluruskan lidah. Ini julukan ilmu nahwu itu berjulukan sebagai ilmun muqimul alsun, ilmu yang bisa meluruskan terhadap lidah. Lidah seseorang yang sulit untuk berbicara dengan fasih karena sudah paham nahwu dengan bagus, bahkan bisa mengajar ilmu nahwu kepada teman-temannya yang lain. Yang dulunya dia sulit bicara menjadi lancar berbicara berkat memahami ilmu nahwu dengan baik.
Maka dikatakan ilmu nahwu sebagai muqimul alsuni. Fa ajalluha, maka ilmu yang paling agung dari ilmu-ilmu tersebut adalah muqimul alsuni, adalah ilmu yang bisa meluruskan, bisa menstabilkan lidah. Dan itu fakta. Jadi kalau kita masuk ke pesantren salaf misalnya, itu ada santri pertama kali masuk ke pondok, dia jarang bicara, dia hadir ke langgar ngaji, di madrasah juga belajar, jarang bicara. Tapi setelah sekian bulan dia sudah mulai paham kitab Jurmiyah, sudah mulai paham Emriti segala macam. Masya Allah, 2 tahun ada di pondok sudah menjadi penceramah dia. Iya, ada itu yang diundang-undang tetangga pondok itu, ngundang dia. Kapan itu bisa seperti itu? Setelah dia memahami ilmu nahwu dengan bagus, dengan baik, dan dia betul-betul rajin belajar, maka akhirnya oleh Tuhan diluruskan, distabilkan lidahnya. Dulu di saat pertama kali masuk ke pesantren jarang ngomong, jarang bicara. Setelah setahun 2 tahun kemudian, karena dia rajin, fokus, maka akhirnya menjadi lancar pikirannya, menjadi cair pikirannya. Dari cairnya pikiran menjadi lancarlah lidahnya. Itu yang dimaksud bait syair ini. Mari kita baca bersama-sama 2 bait ya. Ini tulisan Ishaq Ibnu Khalaf An-Nahrawani. Bismillahirrahmanirrahim. An-nahwu yabsutu min lisanil alkani wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani wa idza talabta minal ulumi ajallaha فأجلها منها مقيم الألسن. Itu kalau ke apa ya, dalam ilmu arud, kalau tidak keliru bahar kamil ya. Mutafa'ilun itu namanya bahar kamil. Mutafa'ilun 6 kali. Mutafa'ilun, kemudian tambah lagi 3 menjadi 6. Itu dalam ilmu arud namanya bahrul kamil, al-bahrul kamil. Ya, untuk sementara cukup dulu pembahasan kita malam ini, semoga manfaat. Yaitu masalah apa? Pertama, definisi nahwu menurut istilah ya. Kemudian yang kedua, manfaat mempelajari ilmu nahwu dan kedudukan ilmu nahwu di antara ilmu-ilmu yang lain. Kita banyak punya ilmu tafsir lah, ilmu hadis, ya kan, ilmu tarikh, ilmu tajwid. Nah, nahwu itu di mana? Apa namanya kedudukannya nahwu itu di ilmu-ilmu yang lain? Ya jelas, tak mungkin ilmu-ilmu yang lain itu bisa dibaca oleh masyarakat tanpa mengikuti aturan nahwu. Iya, tanpa itu tak mungkin akan dipahami. Ahli tafsir menulis ataupun mengarang tafsir Al-Quran harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam ilmu nahwu. Kalau fa'il harus marfu, maf'ul bihi harus mansub, mudhaf ilaih harus majrur, dan seterusnya. Saya kira cukup, semoga manfaat insyaallah. Adapun ada kekurangan, mungkin ada kesalahan, tentunya yang menyaksikan video ini memberikan semacam tasheeh lah, taswib dan tasheeh ya, demi kemaslahatan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.